Pencarian dan penentuan distribusi fonem bahasa Madura untuk tugas mata kuliah fonologi dengan dosen PJMK Wita Ribowo MA. Saya Dirahmawati, NIM 34 dari kelas A Bahasa dan Sastra Indonesia FIB UNER 2020. Jadi cara untuk menentukan distribusi sebuah fonem atau cara menentukan fonem yaitu ada 8 cara. Nah, salah satunya yaitu korpus data bertranskripsi fonetis. Jadi apa itu korpus? Korpus merupakan kumpulan teks tulisan lisan. Daftar kata dialektal menurut 100 kata kosakata dasar Swadas 1 sampai 100 dengan 2 tambahan kosakata yaitu jadinya totalnya 102. 2 kata itu dari data pribadi saya. Nah, ini jadi ada pengklasifikasiannya yaitu ada nomor, gloss, birian, asal dari bahasa Indonesia tangan. Bahasa Maduranya adalah tanang, dan di sebelahnya itu adalah fonem-fonemnya ya, yaitu di awal kata ada pagar dan akhir katanya juga dikasih pagar, dan di tengahnya itu ada plus ya, jadi itu memisahkan suku kata yang biar jelas gitu fungsi fonemnya di mana dan letak fonemnya jelas. Ini banyak data. Nah, kita coba scroll ke bawah. Ini ada 1 sampai 100. Terus ada daftar kata tambahan dari tambahan saya yaitu kalem, delem. Nah, kita coba untuk membaca salah satu kata yaitu di data 101 ada kata kalem. Ya, kalem, bahasa Madura juga kalem. Kita baca bunyi-bunyinya. Ada bunyi ke, a, terus ada el, e, dan m. Nah, sekarang cara yang kedua, pasangan bunyi-bunyi yang dicurigai memiliki kesamaan fonetis. Nah, caranya gimana? Salah satunya yaitu cari pasangan minimalnya. Nah, kalau kita scroll ke bawah ini ada yang bukan pasangan minimal, itu yang hijau, yang kuning pasangan minimal. Pasangan minimal menurut Verhaar yaitu kata yang sama kecuali dalam satu bunyi. Nah, ini contohnya di nomor data 2173 ada lake dan lakeh. Nah, ini bunyi yang beda itu glottal stop atau bunyi hambat ya, dengan bunyi h. Jadi satu bunyi aja yang beda. Nah, jadi itu yang disebut pasangan minimal. Jadi bunyi yang dicurigai dari lake dan lakeh itu ada glottal. Ada bunyi glottal stop dengan h. Nah, bunyi-bunyi itu dicurigai memiliki kesamaan fonetis. Lalu ada bini itu sama glottal stop dengan h. Terus ada napah dengan sapah. Itu ada bunyi yaitu en dan s. Itu pasangan minimal. Jadi satu bunyi yang berbeda tapi bunyi yang lain itu sama dalam satu kata. Lalu ada data lain yang dicurigai tapi bukan pasangan minimal. Nah, ini bunyi yang dicurigai. Kolek, mele. Nah, itu dicurigai memiliki kesamaan fonetis yaitu bunyi o dan e. Lalu ada kalem, delem, yaitu bunyi
A dan E. Lalu ada bunyi A dan U. K dengan bunyi hambat. Teh ratap dengan teh. Kata elat, toju, ngata, tombu. Mencatat bunyi-bunyi selebihnya. B, C, J, E, Y. Nomor 4, bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. Penyaluran fungsi yang saling mengisi, misal onset itu fonemnya di awal kata, kalau misalnya koda fonemnya di akhir kata. Untuk lebih jelasnya, onset yaitu unit fonologis awal pada kata, sedangkan koda yaitu unit fonologis pada akhir kata. Jadi ini data yang telah saya temukan dari kata kuping ke telinga, yaitu K-nya onset, lalu kole itu K-nya juga onset di awal kata. Nah ini ada abadibi itu di akhir, itu glottal stop, terus cetak juga dan glottal stop. Jadi bunyi ke dan glottal stop merupakan alofon bunyi yang sama, yaitu fonem ke. Selanjutnya nomor 5, cara yang kelima, bunyi-bunyi bervariasi bebas itu tidak ditemukan datanya. Nah, contohnya dari variasi bebas itu seharusnya misal antara fonem P dan F. Itu kata biasanya divariasi seperti itu, tapi di korpus yang saya kerjakan ini tidak ditemukan. Sekarang nomor 6, bunyi-bunyi kontras. Kontras itu maksudnya perbedaannya nyata. Nah, di sini ada dua, identis dan analogis. Identis itu mirip sama pasangan minimal, yaitu bunyinya yang berbeda satu aja, sedangkan analogis itu bunyi yang hampir mirip, tapi bunyi-bunyi berbedanya bisa lebih dari satu. Jadi dari data yang telah saya temukan ada lake dan lake. Bunyinya itu e, a, ke, glottal stop, terus a, ke, h, lake. Nah itu ada glottal stop dan h, dan fonem yang berbeda. Jadi ini yang di akhir itu glottal stop dan h. Itu yang bunyi berbeda. Terus ini juga dari binik-binik glottal stop dan h. Terus napah n, a, p, a, h, napah s, a, p, a, h, sapah. Nah dari kesimpulannya ini, glottal stop dan h adalah alofon fonem yang berbeda. Mereka itu yang satunya fonem K, yang satunya fonem H. N dan S adalah alofon fonem yang berbeda juga, fonem N dan S mereka itu. Lalu yang analogis ada kole dan lele. Itu ada u dan yang mirip ya. Lalu ada kata kalem dan delem, itu sama-sama lemnya, itu yang bikin dicurigai. Terus
ada tanang dan tolang. Ini sama-sama ada ada bunyi nya gitu. Nah, ternyata di sebenarnya A dan E adalah alofon fonem yang berbeda. Satu dari fonem A, yang satunya dari fonem E atau ya. A dan O adalah alofon fonem berbeda, itu fonem A dan O. Sekarang cara yang ketujuh, bunyi-bunyinya berubah karena lingkungan. Lingkungan ini maksudnya posisi. Juga bunyi-bunyi lainnya juga mempengaruhi. Berikut ini seperti data korpus nomor 18, korpus nomor 3, 28 dan 12 tuh kan. Ya, jadi bunyi ke apabila dia di akhir, posisinya di akhir itu jadi glotal, plosive glotal. Yang tadinya kap ke plosive feral. Nah, ini kan plosive feral, plosive glotal. Terus jadi ini kuping kan, k-nya di awal, golek ke-nya di awal, abadibi. Nah, ini ke-nya di akhir. Nah, cetak ke-nya di akhir juga. Ke jika di awal bunyi hamzah atau glotis jika berada di posisi akhir. Nah, ke awal, glotis akhir. Jadi ke dan glottal stop adalah alofon fonem yang sama, yaitu fonem ke. Lalu di cara yang terakhir, bunyi-bunyi yang condong menyebar secara simetris. Simetris itu maksudnya adalah keseimbangan, juga konsisten. Nah, dengan memperhatikan langkah yang keempat itu bunyi berdistribusi komplementer, yaitu contoh ke dan glottal stop. Jadi ini kan sama-sama konsisten kan, jadi ya masuk ke simetris. Sekarang menggunakan simetrisan, saya juga menemukan data T dan teratap. Oke, dari ini datanya. Ini dari kata toju, T O, terus ngota. Ini ada tanya di situ. Nah, itu kan posisi T-nya di tombu. Nah, ini kalau di tiratapnya di elat. Nah, sudah situ saja. Jadi untuk penerapan 8 cara untuk mencari dan menentukan distribusi fonem saya terapkan dalam bahasa Madura. Nah, 8 cara itu terdiri dari 1. Korpus data bertranskripsi fonetis, ada 102 kata. Lalu pasangan bunyi-bunyi yang dicurigai, terdapat 7 pasangan yang dicurigai. Lalu yang ketiga, bunyi selibesnya. Lalu bunyi berdistribusi komplementer ada ke dan glottal stop. Lalu bunyi-bunyi kontras ada 6 pasangan, idilogis dan analogis.
Terus bunyi-bunyi bervariasi bebas ditemukan. Bunyi yang berubah karena lingkungan. Ke dan glottal stop menyebar secara simetris, yaitu yang tadi komplementer juga masuk, sama te, ratap, dan te. Sekian, terima kasih.